Ayam, tempe, sayur asam, lapar. Oh, halo guys, gimana? Wis, gimana Pak Gopar, aman? Wis, mantap kan? Sirah kali. Iya. Jadi sang yang sirah itu memang cerita alam ya, jadi cerita alam, jadi cerita dulu, tapi bukan di Baduy adanya. Kalau sang yang sirah adanya di ujung kulon. Itu. Jadi sang yang sirah itu di ujung kulon, terus sang yang dampal adanya di ini. Pelarian orang-orang Pajajaran dari Sunda ke daerah sini. Ada yang bilang memang dari awal sudah seperti ini, tapi Amar Raja jadiin sebagai mandala tempat suci. Jadi khusus orang-orang Baduy itu sebagai orang-orang suci gitu. Mungkin kalau menurut Kang Emen sendiri awal mulanya emang sudah ada seperti ini dari dahulu, atau bagaimana awal mula suku Baduy ini? Dan kenapa bisa terpecah jadi dua, ada Baduy luar, Baduy dalam gitu? Jadi kalau menurut sejarah di Baduy ya, kalau kami kan tidak tahu sejarah di luar, tahunya sejarah di Baduy. Bahkan sejarah di Baduy itu turun-temurun dari nenek moyang sampai kakaknya. Jadi adanya di Baduy ini menurut sejarah orang nenek moyang, jadi dari para nabi, dari Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu turunnya itu di tanah Baduy, dan di situ adalah kami orang Baduy pengikut Nabi Adam. Sebelum punya rukun, mungkin paham ya rukun, yang kalau di luar mah semacam sholat yang 5 waktu, terus semacam rasul mulud ekah korban gitu kan, itu rukun. Namanya tapa. Kalau Jarut 7 namanya panamping, jadi nggak dampingi Baduy dalam. Itu jadi setelah ada Jarut 7, ada pengikut Jarut 7, ada pengikut Puun, kan beranak orang mah. Udah ini terus ya, orang Baduy dalam ini kalau ada kesalahan dihukumlah di Jarut 7, dikeluarkan gitu. Jadi Jarut 7 ini sebagai penegak hukum luar dalam itu, tapi aturan Acara dari inisiasi orang Baduynya atau dari pemerintahan atau bagaimana? Seba Baduy itu sendiri. Seba Baduy itu dulu kan zaman kerajaan. Jadi zaman kerajaan itu setiap yang zaman Karatuan Ratu Banten ya namanya. Jadi zaman Karatu Banten itu kami bayar upeti, itu kan bayar upeti hasil bumi, namanya seba gitu. Jadi itu kan zaman kerajaan dulu termasuk rukun itu, jadi aturan harus, karena orang Baduy tidak boleh meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya, rukun nenek moyang yang sudah dijadikan dari dulu. Tahu misalnya dari residen ratu sampai gubernur, itu berarti sebenarnya Baduy itu peka sama kondisi di luar gitu. Kayak misal tahun depan lagi tahun politik, maka berarti orang Baduy itu tahu gitu kondisinya, atau gimana? Iya, soal itu mah dari zaman Karatuan aja kami masih terbuka kan, Karatunya itu lojor tebenang dipotong, pondok tebenang disambung teh. Jadi kelebihannya tidak boleh dikurangi, kalau orang lain bilang kurang tidak boleh ditambah gitu. Kami harus patuh dan seperti ini gitu, tidak boleh ada kelebihan atau nafi kekurangan. Jadi semacam kelebihan itu ya. Filosofi dari rumah-rumah di sini ada biasanya itu dulu ada, saya pernah belajar bahasa dan budaya Sunda tuh ada pakem-pakem tertentu gitu sama rumah-rumah. Kami harus patuh sama nenek moyang. Jadi nenek moyang kami itu melarang adanya listrik, adanya bangunan mewah, karena kalau ada listrik dan bangunan mewah udah menyalahi aturan.
kalau memang pendidikan untuk sekolah formal itu orang tua dari nenek moyang juga tidak membolehkan, dikarenakan mungkin orang tua lebih sekolah ke alam gitu. Karena kalau sekolah pendidikan, penulisan, kepintaran, mungkin pertama-tama itu juga pelanggaran di hukum adat. Keduanya mungkin namanya orang pintar udah pasti tinggal di luar gitu. Rata-rata yang sekolah itu pasti di Baduy tidak terpakai. Jadi mereka udah pasti ilmunya itu dipakai di luar gitu kan. Sementara terus itu sistem peradilannya gimana? Apakah mengadu ke ketua dari suku? Nah, aku kan juga belum tahu sistem ketua suku di Baduy itu bagaimana gitu. Apakah ngadu ke ketuanya atau ada petuah-petuahnya gitu? Itu gimana, Pak? Itu mah kan kan Baduy dalam itu sedikit ya. Jadi setiap melakukan kesalahan itu langsung ketahuan sama baresan atau napi jaro tangtu namanya. Jadi baresan dan jaro tangtu itu misalnya satu contoh, ada satu orang yang mempunyai barang yang tidak layak dipunyai ke orang Baduy dalam, satu contoh misalnya, itu dikasih tahu selama 3 tahun di bersama Kang Emen. Mantap. Sarapan nih guys. Para pendamping, Pak Nurdin, Andrian, Pak Gopar, ada Bang Adi, dan ini halo guys, gimana? Tidurnya nyenyak tadi malam? Nyenyak. Enak banget. Maaf ya, kita salah keluarga metropolitan jadi papanya. Wih, di Bang Adi mantap. Gimana? Nyaman tidurnya? Enak, Pak. Enak. Pak, itu Pak begitu selesai kita lakuin. Masuk angin Pak, masuk angin. Lah, kok masuk angin? Ini banget Pak, demi Allah. Ini Pak, perengkaran ayam. Dan digoreng. Wih, mantap. Topi Baduy. Oh, widih. Tuh, yang mau beli tongkat. Guys, ini kita persiapan perjalanan dari Kadu Ketuk menuju Cibeo. Semoga lancar semuanya, sehat selamat. Yuk, sambil jalan, yang udah sambil jalan. Sambil jalan, yuk. Yuk. Wih, mantap. Wira aman, Wira. Dingin tapi keringetan, gimana rasanya? Pada milih yang kayak gini. Menuju Baduy guys. Ini sepatu gue lucu banget. Takut banget. Turunan lagi. P5 Kalastra jangan ke Baduy, Pak. Itu Baduy dalam, Pak. Nah, dalam ini Pak. Apa? Dalam Pak. Belum. Wow, Masih ini baru masih pada luar, ini masih jembatan gazebo. Bapak itu pengunjung.
Wih, spotnya keren banget loh foto. Yo, what's up, mamen, gue di dia. Gue Abai. Gue Griffin. Sekarang sekarang itu bloopers ada tit gitu ya. Sekarang kita lagi di perjalanan menuju Baduy Dalam, guys. Gimana, Bay? Udah berapa lama kita jalan? Kita berangkat udah dari jam 6 tadi, sekarang udah 1 jam. Jam ke 36. Jadi gua nggak tahu sekarang kita dari mana, jujur. Ya, ini bukan muka asli gue, guys. Ini kalau muka lagi jadi Dora. Ini ada adanya Kanadira. Udah sejam, 3 jam lagi. Mau. Sekarang nanti kita lanjut lagi, guys. Oke, tutup lagi ya tuh. Ini dia. Gua Abai. Gue Griffin. Dan kita signing out. Oke guys, mantap. Yuk, semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, oke. Oke, oke. Semangat, semangat. Panjang. Widih, Wira kuat Wir. Alhamdulillah. Widih. Siap, siap. 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 Oke. Mantap. Wah, ini guys, perkampungan Baduy yang mirip di Jepang. Cipaler. Kampung Cipaler. Ke sini, Kang. Bukan. Ke atas. Sini udah di perbatasan nih. Masih jauh Pak kata Yaman Pak. Masih ya sejam. Kita udah nunggu 30 menitan. Waduh, sombong amat. Gimana? Masih kuat kan? Menghadapi tanjakan cinta di depan? Pak jadi spoiler dulu Pak. Oh iya. Oke. Nah, ini perbatasan jembatan nih guys. Perbatasan Baduy luar dan Baduy dalam. Hah? Ini di perbatasan Baduy luar dan jembatan ini, sungai ini jadi pembatas nih guys. Di sana udah nggak boleh lagi kamera, nggak boleh ngambil gambar, video ataupun foto. Jadi terakhir di sini. Menyeberang ke Baduy dalam Cibeok nih guys. Rombongan Man Insan Cendekia kelas 12. Mantap. Bagaimana? Nggak capek kan? Enggak kan? Coba Pak, menurut Bapak gimana? Saya balik kepada Bapak. Lah buktinya saya pulang balik tiap tahun. Ternyata tidak sulit. Oh. Belum. Waduh, rusuh. Kaniati juga santai aja. Setelah ke Baduy dalam, kita minum kelapa muda, mengembalikan energi. Ada di gazebo, mantap.